Bogor adalah suatu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 60 km selatan Jakarta, ibu kota Indonesia. Kota Bogor terkenal dengan julukan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi. Dengan intensitas hujan yang tinggi, kota ini memang dikenal sebagai daerah yang sering diguyur hujan. Suatu fakta yang sudah diketahui sejak masa penjajahan Belanda. Bogor juga dikenal sebagai kota 1000 angkot. Angkutan kota atau angkot memang merupakan sarana transportasi publik yang paling banyak digunakan di kota ini. Sebagai kota berpenduduk padat dan memiliki banyak tujuan wisata, Bogor butuh moda transportasi yang efisien dan cepat untuk memfasilitasi pergerakan penduduk dan pengunjung. Bogor juga mendapat julukan sebagai kota jajanan, juga mendapat julukan kota Buitensok. Ada beberapa destinasi wisata yang sangat terkenal di Bogor, di antaranya Kebun Raya Bogor, Istana Presiden, Puncak Bogor. Juga banyak destinasi wisata air terjun di Bogor yang wajib kamu kunjungi ketika berkunjung ke kota ini. Selain terkenal akan destinasi wisata alamnya, Bogor juga cukup terkenal akan destinasi wisata religinya. Terdapat beberapa makam di Bogor yang sangat terkenal juga tak pernah sepi dari para penziarah, baik dari masyarakat Bogor sendiri, maupun masyarakat luar Bogor. Biasanya, ketika bulan Maulid tiba, masyarakat dari luar Bogor berdatangan ke Bogor untuk berziarah di makam keramat yang terletak di kota Bogor. Para masyarakat berziarah, bertaksiah, untuk mencari berkahnya kepada Sohibul Makom. Admin telah merangkum 10 makam keramat yang sangat terkenal di kota Bogor. Namun sebelum admin membahas lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas suatu kisah legenda, cerita misteri, tokoh agamawan, maupun negarawan yang ada di sekitar kita. Di salah satu sudut kota Bogor, tepatnya di Kelurahan Empang, terdapat sebuah makam yang kerap menjadi tujuan ziarah bagi masyarakat setempat dan para pengunjung dari luar kota Bogor. Makam keramat ini digadang-gadang menjadi makam keramat yang paling terkenal di kota Bogor, dinamai Makam Keramat Empang. Tempat ini dikenal sebagai salah satu situs sejarah dan budaya yang penuh dengan nuansa mistis serta cerita turun-temurun. Makam Keramat Empang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tempat ini dipercaya merupakan makam salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Menurut cerita warga setempat, tokoh tersebut membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah Bogor, di mana dulunya masih dihuni oleh masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional. Di dalam makam keramat Empang terdapat beberapa makam yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir dari tokoh-tokoh penting. Salah satunya makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, yang terkenal dalam sejarah sebagai salah satu penyebar Islam di Nusantara. Kehadiran Abdullah di Bogor disebut membawa dampak besar pada penyebaran Islam di Jawa Barat. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad datang ke Indonesia pada abad ke-18 dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Dia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Metode dakwahnya yang lembut dan penuh kasih sayang menarik hati banyak orang, sehingga ajaran Islam bisa diterima dengan damai di kalangan masyarakat lokal. Kehadiran Habib Abdullah dan tokoh-tokoh Arab lainnya turut mempengaruhi kebudayaan masyarakat Bogor. Sebagai contoh, saat ini, banyak tradisi masyarakat Bogor yang memiliki unsur budaya Arab, baik dalam bentuk seni, bahasa, maupun adat istiadat. Hal ini memperkaya khazanah budaya lokal dan menjadikan Bogor sebagai salah satu kota dengan budaya yang multietnis. Jika mengunjungi Kebun Raya Bogor, kamu tidak hanya menemukan taman luas yang penuh dengan berbagai jenis tanaman atau pohon, tetapi juga situs makam tua di bawah pohon besar. Salah satunya adalah makam Mbah Jepra. Situs makam ini ditemukan pada tahun 1946 oleh seseorang bernama H. Rahmat. Mbah Jepra adalah pencipta desa Paledang dan penjaga Bogor. Bahkan tak jarang terjadi hal mistis di makam Mbah Jepra. Menurut catatan sejarah, Mbah Jepra adalah panglima perang dari pasukan Sri Baduga Prabu Siliwangi. Selain makam Mbah Jepra, ada dua makam lainnya. Yang pertama diyakini sebagai makam Ratu Galung Mangku Alam, istri kedua raja dari Sri Baduga Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran.
Makam kedua adalah tempat peristirahatan terakhir Mbah Baul, yang merupakan patih dari Sri Baduga Prabu Siliwangi. Seperti diketahui, warga kota Bogor yang mayoritas orang Sunda memiliki keterikatan dengan kerajaan Pajajaran. Selain itu, Prabu Siliwangi juga dipercaya sebagai seorang yang sakti. Ketiga makam ini merupakan bukti sejarah adanya kekuasaan kerajaan Pajajaran di kota Bogor. Oleh sebab itu, makam-makam ini penting untuk orang Sunda, khususnya masyarakat Bogor. Tak heran bila ketiga makam, termasuk Mbah Jefra, sering didatangi oleh para penziarah baik warga Bogor, maupun dari luar kota Bogor. Selain itu, menurut sejarah, Mbah Jepra adalah sosok yang membuat desa Paledang sekaligus penjaga kota Bogor. Mbah Jepra merupakan panglima perang dari pasukan Sri Baduga milik Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Makam keramat yang ini banyak didatangi peziarah dari kalangan orang biasa, paranormal, hingga pejabat. Tak jauh dari makam ada sumber mata air bernama Cah Kahuripan. Biasanya setelah berziarah, para peziarah akan mandi sumber mata air ini. Ritual mandi paling sering dilakukan pada saat Kamis malam atau malam Jumat. Kamu mau ke sana malam ini? Makam keramat di kota Bogor yang sosoknya masih misterius sampai sekarang adalah makam Mbah Dalem Pangeran Petir. Lokasi makam ini merupakan sebuah petilasan. Walau tidak diketahui secara pasti siapa sosok asli beliau, masyarakat percaya jika Mbah Dalem merupakan sesepuh Sunda yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari cerita yang beredar, beliau merupakan ahli zikir sekaligus tuan tanah. Surat tanah dari zaman Belanda atas nama Mbah Dalem masih disimpan sampai sekarang oleh penjaga makam. Sejak dulu, makam Mbah Dalem ramai peziarah dari berbagai wilayah. Di makam yang sudah berusia ratusan tahun ini terdapat sebuah batu karang yang terlihat hidup. Hal ini dibenarkan penjaga makam yang mengatakan jika batu karang tersebut pernah beberapa kali dipotong tapi masih tetap tumbuh. Alamat makam Mbah Dalem Pangeran Petir ada di Jalan Soleh Iskandar, Gedung Badak, Kel, Tanah Sareal, Kota Bogor. Mbah Khair merupakan pendekar pencaksilat yang disegani sekaligus kiai yang menciptakan aliran pencaksilat Cimande. Kira-kira tahun 1760 beliau memperkenalkan jurus silat pertama pada murid-muridnya. Selain berdakwah, Mbah Khair juga seorang pedagang kuda. Saat di Batavia, Mbah Khair berkesempatan bertemu dengan pendekar-pendekar silat yang berasal dari Minangkabau dan China. Disinilah Mbah Khair bertukar pengalaman dalam hal dunia persilatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Saat berada di Cianjur, Mbah Khair ditawari untuk menjadi guru silat keluarga Bupati yang saat itu bernama Bupati Ret. Arya Wiratanudatar V, dikenal juga dengan nama Dalem Enoh. Pada tahun 1825, Mbah Khair meninggal dunia dan dimakamkan di hingga kini karya Mbah Khair masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Barat. Alamat makam Mbah Khair ada di Jalan Ahmad Yani, Desa Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Raden Adipati Surya Wiranata adalah Bupati pertama Bogor, sekaligus cucu dari pendiri Masjid Agung Thohiriyah sekaligus masjid pertama yang dibangun di Bogor Raya. Raden Adipati ikut membantu pengembangan dan meneruskan pembangunan setelah sang kakek meninggal. Masjid ini dulu bernama Masjid Agung Empang. Setelah Raden Adipati wafat, penyempurnaan masjid diteruskan oleh putranya. Kini nama Raden Adipati diabadikan menjadi sebuah jalan di kawasan Empang. Selain menjadi bupati yang baik, beliau juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Bogor. Panggilan, Mbah Dalem Solawat, berasal dari kebiasaan beliau yang sangat rajin melantunkan solawat. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga besar Dalem Solawat yang berada di alamat makam Mbah Dalem Solawat ada di Jalan Raden Arya Wiranata, Empang, Kec, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Arya Baya lebih dikenal warga Bogor dengan nama Arya Rahia. Beliau merupakan sosok penting dalam perkembangan Islam di kota Bogor. Arya Rahia berasal dari Sukapura yang dulunya merupakan wilayah Mataram kini menjadi Tasikmalaya.
Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Raden Tumenggung Wiradadaha III atau Mbah Dalem Sawidak, berbeda dari tokoh penyebar agama Islam lain yang berasal dari garis keturunan ulama. Aryabaya masih merupakan garis keturunan Raden yang berasal dari Jawa Barat. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Arya yaitu Tarekat Syatariyah. Salah satu ciri khas dari tarekat ini adalah ketika berzikir menggunakan tawasul nama-nama tokoh Islam besar sebelumnya. Zikir tawasul ini sangat berkembang di Bogor dan mudah ditemukan karena banyak warganya yang mengamalkan ajaran ini. Peziarah tidak hanya berasal dari warga Bogor saja, banyak juga peziarah yang berasal dari wilayah Jawa Barat lain hingga Jawa Timur. Menurut juru kunci jumlah peziarah tiap bulan mencapai 900 orang dan akan bertambah saat hari besar umat muslim. Alamat: Desa Pasir Angin, Kec, Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Raden Saleh merupakan seorang waliullah. Hingga kini beliau dikenal sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW atau Said. Tidak heran jika makam Raden Saleh yang berada di gang tenang, walau dalam gang, tidaklah sulit menemukan makam beliau. Ini selalu ramai peziarah, bahkan haul rutin juga diadakan di makam beliau. Raden Saleh selain memiliki keimanan yang luar biasa, beliau adalah sosok yang memiliki jiwa sosial, seni, dan nasionalisme yang tinggi di masanya. Raden Saleh Syarif Bustaman dikenal juga sebagai seorang maestro pelukis. Makam ini tidak sengaja ditemukan pada tahun 1923 dan mendapatkan perhatian Presiden Ir Soekarno. Kini makam Raden Saleh sudah memiliki joglo. Alamat: Jalan Raden Saleh, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Leuweung atau hutan larangan merupakan sebuah hutan yang berada di bukit berjalan dengan ketinggian 800 meter terletak di Kabupaten Bogor. Pemakaman keramat ini berisi makam beberapa tokoh besar pada masanya. Ada juga beberapa makam keramat milik tokoh penyebar agama Islam yang masih masuk dalam silsilah keturunan Arya Wiratama dan makam Mbah Arya Pasir. Adapun nama pemilik makamnya adalah Syekh Mama Wali Haji Yusuf, Syarifah binti Ainoloh, dan Amah binti Hasanah. Pada saat berada di pemakaman Leuweung larangan tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dan menulis narasi tanpa izin. Kunjungan wisata religi ke makam didominasi perempuan dengan jumlah kunjungan peziarah 600-800 orang per bulan. Alamat: Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kab Bogor. Siapakah sosok sebenarnya dari Syekh Umar hingga kini masih menjadi misteri. Namun ia dikenal merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Banten, berbudi luhur, serta salah satu tokoh yang ikut andil dalam pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura. Lokasinya jauh dari hingar-bingar perkotaan dan dikelilingi pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Banyak peziarah yang datang dengan tujuan berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan dan dimudahkan untuk lepas dari lilitan hutang. Menurut kuncen makam, banyak doa dari peziarah yang dikabulkan dan mereka pun kembali berziarah lagi dan melakukan syukuran dengan menyembelih hewan seperti kambing dan kerbau. Di sekitar area makam juga terdapat sebuah sumur yang dulunya digunakan Syekh Umar untuk wudhu dan mandi. Kini airnya boleh digunakan oleh peziarah di tempat namun tidak boleh dibawa pulang. Alamat: Kampung Cicantara, Desa Tenjo, Tenjo, Kabupaten Bogor. Kiai Haji Asyari Bakom atau lebih dikenal dengan nama Mama Bakom merupakan sosok kiai karismatik yang memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat. Melalui ketulusan, keikhlasan dan pengabdian beliau dalam mengajarkan agama Islam berhasil melahirkan ribuan murid. Sehingga masyarakat memberikan gelar kepada beliau yaitu Waliullah Al-Asyari. Kiai Haji Asyari Bakom adalah pengikut tarekat Qadiriyah wa An-Naksabandiyah yang berasal dari Banten dan memutuskan untuk menyiarkan agama Islam di Banten hingga akhir hayatnya. Selama masa hidupnya beliau berdedikasi membimbing dan mendidik umat Islam di sana dengan mendirikan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pesantren, tablik, dan majelis ilmu.
Hingga kini masih banyak peziarah yang mengunjungi makam pendiri pesantren tertua di Bogor ini. Alamat: Jalan Bakom Pesantren, Bojongkerta, Kec, Bogor Selatan, Kota Bogor. Nah, itulah 10 makam keramat di Bogor yang wajib kalian kunjungi ketika berwisata ke Bogor. Cukup sekian dulu video dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.